Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kami yaitu Deden Tektona yang membahas seperti biasa dunia konveksi yang ada di tanah air. Agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju dan semakin berkembang. Sahabat semuanya, dalam beberapa kesempatan ada sahabat-sahabat kita yang tidak bisa menjahit, tidak bisa mengobras, bahkan tidak bisa membuat baju atau membuat kaos, tapi ingin berbisnis di bidang konveksi. Apakah itu mungkin? Bahkan mereka bertanya, Kang Deden, saya kan ingin bisnis konveksi, saya nggak bisa ngejahit. Bisa apa enggak? Mungkin apa tidak? Apakah yang ingin berbisnis konveksi itu harus orang yang bisa menjahit? Temukan jawabannya di video ini sampai selesai nanti. Terima kasih untuk sahabat yang masih menyaksikan video ini. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Sahabat semuanya, apabila kita perhatikan bahwa bisnis konveksi itu sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang bisa memberikan keuntungan kepada kita, bahkan bisa menghidupi orang banyak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah orang yang tidak bisa sama sekali menjahit bisa berbisnis konveksi? Jawabannya bisa. Yang penting ada untungnya. Nah, sahabat seperti itu. Nah, kenapa bisa? Nah, kita harus membedakan sahabat semuanya. Di dalam meraih rezeki di bidang konveksi, di bidang jahit-menjahit, itu seperti pernah saya sampaikan di video sebelumnya, itu kan ranahnya ada 4 ya sahabat semuanya. Yang pertama adalah dia dengan keahlian menjahitnya bisa menjadi seorang pegawai di konveksi lain, di garmen atau di perusahaan yang lain. Nah, itu adalah salah satu cara, salah satu jalan dia meraih rezeki di bidang konveksi. Nah, apabila meraih rezekinya adalah di ranah seperti itu, di ranah pegawai, maka apabila ingin bekerja di bidang konveksi, meraih rezeki di bidang konveksi, maka mau tidak mau dia harus ahli di dalam jahit-menjahit. Karena konveksi atau garmen yang akan merekrut orang-orang untuk memproduksi bajunya, maka dia harus pandai dan bisa menjahit. Seperti itu sahabat semuanya. Lalu kemudian juga ada ranah yang kedua. Ranah yang kedua adalah dia bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, self-employee ya. Kalau tadi dia bekerja untuk orang lain, kemudian juga dia diberi upah sebagai penjahit, maka mau tidak mau harus punya keahlian menjahit. Kemudian juga yang kedua ini adalah dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia menjadi seperti seorang profesional yang bekerja membiayai dirinya sendiri. Dia tidak bekerja di tempat yang lain, tapi bekerja untuk dirinya sendiri. Memang ada keuntungannya, dia bebas waktu, kapan saja bisa dikembangkan, seperti itu. Nah, untuk ranah yang kedua ini, dia pun wajib dan harus bisa menjahit seperti itu. Kenapa? Karena ya dia buka sendiri. Dia buka sendiri, misalnya menjadi seorang tailor, dia buka sendiri konveksi yang memang bekerja sebagai memproduksi dirinya sendiri. Seperti dia membuka konveksi, punya mesin 5, 10 mungkin. Nah, dia ikut menjahit. Dia yang memotongkan kainnya seperti itu. Nah, apabila sistem kerjanya di ranah yang kedua sebagai bekerja untuk dirinya sendiri, maka harus bisa menjahit sahabat semuanya. Karena ya dia mengerjakan sendiri, ya seperti untuk dirinya sendiri. Walaupun ada satu keterbatasan di dalam ranah yang kedua itu, yaitu di saat dia sakit, di saat ada keperluan yang lain, maka dia tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. Seperti itu sahabat semuanya. Ini ranah yang kedua harus dan wajib bisa menjahit. Kemudian ada yang di ranah yang ketiga. Ranah yang ketiga adalah dia orang yang berbisnis di bidang konveksi. Bisa tidak bisa menjahit? Bisa. Jawabannya sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mungkin. Kenapa? Karena yang namanya berbisnis itu adalah orang-orang yang memiliki sistem kerja. Sistem ya. Maksudnya
ada pendelegasian di situ, kemudian juga ada mekanisme, ada SOP, ada peraturannya, ada sistem keuangannya yang baik, sistem SDM yang baik. Nah, di dalam ranah yang ketiga ini, orang yang bisa mengelola orang lain dan akan berbisnis di bidang konveksi, itu sangat bisa dan sangat mungkin. Artinya, untuk ranah yang ketiga ini, orang yang ingin berbisnis konveksi tidak wajib dia bisa menjahit. Nah, gimana kalau sekalian bisa menjahitnya? Itu satu keuntungan tersendiri, itu satu kelebihan tersendiri. Artinya, jangan khawatir. Untuk sahabat yang ingin berbisnis konveksi tapi tidak bisa menjahit, jawabannya adalah bisa dan sangat mungkin. Banyak sekali orang yang tidak bisa menjahit, membuka konveksi, membuka garment, dia tidak bisa menjahit. Tapi justru dia bisa merekrut dan mengelola orang-orang yang pandai menjahit, menjadi stafnya, menjadi karyawannya, menjadi pegawainya. Tapi dia bisa mengelola dan memanagenya. Mungkin dia ahlinya di bidang pemasarannya, dia masarkan banyak, dikerjakan oleh teman-temannya yang lain. Seperti itu sahabat semuanya. Jadi untuk ranah yang ketiga itu tidak wajib bisa menjahit. Tapi tentunya harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik kualitas seperti itu sahabat semuanya. Jadi sahabat semua harus tahu kualitas baju yang baik bagaimana, kemudian juga standarisasi kualitas yang baik itu bagaimana, walaupun tidak bisa menjahit. Seperti kita pilih-pilih baju di mall, di toko, itu kan kita juga milih baju yang baik itu yang bagaimana, nah seperti itu. Itu sahabat semuanya. Dan apabila kita akan melangkah di ranah yang keempat, tentunya itu sangat-sangat mungkin tidak bisa menjadi juga. Dia punya uang, kemudian juga diinvestasikan kepada orang-orang yang berbisnis konveksi atau orang-orang yang memang seperti tadi di orang yang di ranah kedua kita kasih dananya, mereka yang mengelola. Nah, seperti itu di ranah yang keempat tentunya tidak bersentuhan banget dengan para pegawainya langsung seperti itu, tapi pada orang-orang yang diberi tanggung jawab mengelola uangnya. Dia bekerja bukan lagi untuk uang, tapi uang bekerja untuk dirinya. Seperti itu sahabat semuanya. Jadi jangan khawatir, sahabat yang ingin berbisnis konveksi tapi tidak bisa menjahit, jawabannya bisa dan sangat mungkin. Berbeda dengan ranah 1 dan 2, itu harus dan wajib bisa menjahit. Oke sahabat semuanya, cukup sekian sharing kali ini. Jangan lupa like, kemudian juga komen, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat untuk kemajuan UMKM dan orang-orang yang ingin berbisnis di bidang konveksi. Terima kasih. Saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.